Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kawan-kawan, ini adalah video yang ke-8 dan kali ini video kita sudah kita perluas, jadi tidak lagi skupnya kecil hanya untuk Sobat Murjani, tetapi dalam video ini kami ingin memperkenalkan brand yang kami miliki. Sesuai dengan nama channel ini, Bapak Ibu bisa melihat channel ini memiliki nama Janur Harati Husada. Nah, ada apa dengan brand ini? Maka dalam video ke-8 ini kami ingin memperkenalkan apa sih makna di balik brand yang kami sampaikan dan kami fokus bergerak di bidang apa. Nah, Bapak Ibu, brand ini terdiri atas 3 kata. Yang pertama adalah Janur, kemudian yang kedua adalah Harati, dan yang ketiga adalah Husada. Janur, Bapak Ibu mungkin bisa menebak ya. Oh, itu adalah singkatan dari Jaya dan Nurul. Ya, memang brand ini dibangun oleh saya dan istri saya. Dan kebetulan nama kami kalau disingkat adalah menjadi Janur. Tapi bukan hanya itu. Janur dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah produk yang memiliki estetika seni yang tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu searching Janur, dia adalah produk kesenian yang berbahan dasar dari daun-daun pohon kelapa, kemudian dibikin sedemikian rupa, dijalin satu demi satu, one by one, kemudian diposisikan, disusun sampai dia menghasilkan sebuah karya seni yang punya estetika yang tinggi. Kemudian yang kedua, ada sebuah joke di kalangan para pencinta. Joke-nya itu seperti ini. Misalkan seorang laki-laki bertekad untuk mempersunting seorang perempuan, lalu dia mengalami penolakan. Biasanya dia akan berikrar. Ikrarnya begini kira-kira: sebelum janur kuning melengkung, katanya, saya tidak akan menyerah. Artinya apa? Janur kuning adalah sebuah batasan, sebuah penanda, sebuah limit bahwa seseorang masuk ke dalam jenjang pernikahan. Umumnya janur kuning dipasang sebagai penanda bahwa di situ ada resepsi pernikahan. Oleh sebab itu, filosofi dari janur adalah kami berharap semoga kawan-kawan yang terlibat dalam pengembangan diri, menjadi sahabat dari brand yang kami miliki, akhirnya menghasilkan value pada diri kita, pada organisasi kita, yang value itu membuat kita menjadi bernilai. Seperti Janur yang merupakan sebuah produk seni yang punya nilai estetika tinggi, maka kita pun sebagai Sobat Janur diharapkan nantinya akan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kepekaan, nilai value yang tinggi, bukan hanya dalam hal kesenian, tetapi ibarat janur tadi yang dijalin daun demi daun. Nah, demikian juga value kita dijalin dari kompetensi demi kompetensi, pengetahuan demi pengetahuan, kemudian digabungkan dengan keterampilan, digabungkan dengan sikap, digabungkan dengan pemahaman kita tentang bagaimana kita harus berperilaku, maka jadilah pribadi yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Nah, inilah yang diharapkan dari brand ini. Intinya capacity building, value create, sehingga kita menjadi pribadi yang bernilai. Nah, kemudian Harati adalah ungkapan dalam bahasa Dayak. Harati itu punya 2 makna. Jadi pertama harat. Kalau bukan orang Kalimantan nggak tahu deh. Harat itu apa ya?
dia punya konotasi misalnya eh, sombong, tapi sesuai karena dia punya kapasitas dan kemampuan. Nah, harap itu juga bisa dimaknai sebagai seseorang yang bisa diandalkan. Kalau sombong itu belecak, hanya omong kosong tapi nggak punya kapasitas. Tapi kalau harap itu memang apa ya, sesuai, dia mampu. Nah, dalam dunia pergaulan, harap itu juga sering dibikin joke. Jangan dikarasi, musuh harap. Itu artinya apa? Dia punya kemampuan, dia punya kapasitas. Hati-hati, jangan dilawan. Nah, bisa diandalkan, itu bisa dimaknai dengan harap. Tetapi harati adalah orang yang bisa diandalkan, punya kemampuan, punya potensi, punya kecerdasan, punya kapasitas. Tetapi apa ya, dalam berinteraksi dengan kita, dia memiliki nilai estetika. Misalnya, dia mempraktekkan sopan santun, kemudian tata bahasa dia saat berinteraksi dengan kita, pilihan katanya menyenangkan. Nah, jadi janur tadi adalah sebuah produk yang bisa dilihat, sedangkan harati adalah sifat dari produk itu. Jadi harapan kami adalah Bapak Ibu menjadi pribadi yang bisa dilihat. Ini loh orangnya, ini loh bisa dilihat loh dia bagaimana cara ngomongnya, bagaimana cara dia bicara, bagaimana cara dia memaparkan permasalahan, bagaimana cara dia mengurai permasalahan dan memberikan solusi-solusi. Janur, harati, janur yang punya sifat harati. Nah, adapun kata yang ketiga, husada, adalah skup atau ruang lingkup. Kalau Bapak Ibu searching, husada itu kan biasanya digunakan untuk bidang kesehatan ya. Makanya orang-orang kesehatan itu mengusung tema bakti husada. Nah, husada dalam brand ini adalah bahwa skup kita adalah value create. Meskipun kami belajarnya dari praktisi-praktisi senior yang beliau-beliau ahli dalam tata kelola corporate, manajemen eksekusi dan lain-lain, tetapi kami mencoba membawa hal itu ke dalam konteks dan skup dunia kesehatan, sehingga pemahaman yang kami peroleh dapat kami delivery kepada Bapak Ibu, agar apa yang kita praktekkan juga menjadi relevan. Kita tidak menelan ilmu dari mereka mentah-mentah, tapi kita bawa dalam konteks organisasi kita, sehingga pada saatnya nanti ketika mereka memotret organisasi kita, mereka memiliki visi, mereka memiliki standar-standar yang sama dengan kita. Oh, rumah sakit ini maju deh dalam governance. Bapak tahu dari mana? Kami sudah potret dengan kerangka berpikir yang kami punya dalam konteks corporate, dan ternyata bisa diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Nah, itulah yang kami harapkan dari terbitnya brand yang kami miliki, Janur Harati Husada. Dan mulai saat ini sampai dengan video-video berikutnya, Bapak Ibu yang menjadi subscriber dari video kami, anggota dari channel ini, akan kami sapa dengan nama Sobat Janur. Sobat Janur adalah Bapak Ibu yang kami harapkan membawa brand Janur sebagai individu yang harap punya kemampuan, punya kapasitas, dan tidak mudah menyerah, tetapi juga harati. Dia memahami cara mendelivery ilmunya seperti apa. Dia punya kepekaan terhadap lingkungan, terhadap konteks, terhadap lawan bicara, sehingga ketika dia menyampaikan gagasan dan pikiran itu betul-betul menyenangkan, dapat diterima, bahkan dirindukan. Nah, inilah kok kalau beliau ini yang menyampaikan kok bisa dipahami, kemudian belajar mengajarnya itu menyenangkan, lalu kita merasa puas. Artinya peserta diberi kesempatan untuk bertanya, bereksplorasi, menguji paradigmanya sendiri. Oke, kita ladeni sampai
di mana, karena belajar itu adalah sebuah proses yang menyenangkan. Nah, sampai pada akhirnya kita berharap pengikut dari channel ini, member dari kita, akhirnya memperoleh kerinduan. Ini kok kalau tidak mendengar channelnya Janur Harti Usada, saya nggak bisa tidur deh. Nah, itulah value yang dicapai dari sebuah channel YouTube. Kami tidak berorientasi terhadap pendapatan atau profit. Meskipun sebagai manusia, ya kami membutuhkan uang, membutuhkan profit. Tetapi value yang kita dapat create dari aktivitas ini, kami dedikasikan untuk membangun bangsa dan negara kita, khususnya Kalimantan Tengah. Kalau bukan kita yang ambil bagian dalam capacity building, maka siapa lagi? Generasi-generasi di belakang kita, anak cucu kita, menghadapi sebuah perubahan yang sangat besar. Kalau kita tidak memberikan panduan-panduan, memberikan value kepada mereka, nanti mereka akan kesulitan dalam driving hidup mereka, menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang sedemikian cepat. Nah, oleh sebab itu, jangan hanya sebatas kita yang menonton video-video ini, tapi jangan lupa sharekan, bagikan kepada keluarga kita. Dan kami tidak selalu monoton ya temanya terkait kesehatan, meskipun skup kami adalah dalam bidang kesehatan, tetapi akar dari ilmu yang kami deliver adalah ilmu-ilmu yang ada di dalam ranah dunia kesehatan. Dan kami janjikan ilmu ini akan menarik. Salah satu contoh, teman saya pernah menceritakan suatu hobi tentang memiliki mainan-mainan yang ketika remaja dia tidak bisa beli. Dia jujur saja, saya nggak bisa beli. Sekarang saya bisa beli dan saya koleksi. Nah, dia diskusi sama saya. Ini abnormal nggak kalau saya terobsesi dengan hal-hal yang seperti ini? Kurang lebih seperti itulah. Memang beliau tidak menyampaikan secara detail. Saya sampaikan bahwa dalam konteks ilmu kejiwaan, ilmu psikologi, setiap orang ya memiliki keterikatan, ketertarikan terhadap sesuatu. Tinggal nanti bagaimana kita bisa mengendalikan perasaan yang muncul agar masih dalam batas normal. Kemudian beliau bertanya, profesi kalian kesehatan itu pernah ya berhadapan dengan orang meninggal? Oh, bukan pernah lagi, saya bilang, sering malah. Nah, bagaimana cara kalian mengendalikan diri agar tidak terpengaruh? Saya dipanggil sebagai saksi ahli saja sudah terganggu kehidupan saya. Rupanya beliau sedang bicara antara stres dan adaptasi, tapi saya tidak membawa konteksnya sampai ke sana. Hanya saja dalam dunia kesehatan, stres, adaptasi itu sesuatu yang sudah biasa kita bahas. Nah, inilah beberapa contoh-contoh konten yang akan kita kemas ke depan, dan kami berjanji konten-konten ini memiliki rujukan yang jelas dan spesifik. Kami tidak akan mengarang bebas terlalu liar ya, karena itu sesuatu yang keliru juga. Tetapi kami coba membangun konteks dari pemahaman-pemahaman yang kami peroleh. Ada berbagai macam buku, karena ketika dulu saya masih kuliah, beli buku, dibaca, kemudian saya coba aplikasikan, benturannya banyak sekali. Kecuali saya seorang bupati mungkin ya, saya bisa kemampuan mengeksekusi. Tapi ketika masih menjadi kepala seksi, kepala bidang, kemudian apalagi staf, maka pemahaman itu sulit kita implementasikan. Kita akan berhadapan dengan tembok. Satu, orang-orang yang tidak paham. Yang kedua, orang-orang yang tidak punya kapasitas mengeksekusi. Tiga, orang-orang yang bahkan netral, tidak ingin tahu. Waduh, ini orang nambah-nambahin ini aja, urusan di rumah aja udah banyak, nih dia nambah-nambahin. Atau malah kita akan berhadapan dengan orang yang merasa terancam. Wih, gila ini anak muncul-muncul, jangan-jangan mau geserin kita. Nah, oleh sebab itu konten YouTube adalah saluran yang terbaik pada saat ini. Ketika kami ingin mendelivery. Ke depan kami juga akan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, edukasi,
dan kami akan komunikasikan melalui channel ini. Baik, Sobat Janur, ini pertama saya memanggil Anda dengan Sobat Janur loh. Karena itu Anda yang nonton video ke-8 ini adalah Anda seseorang yang spesial. Anda adalah orang pertama yang saya panggil Sobat Janur. Sobat Janur, itu saja yang bisa kami sampaikan dalam video yang ke-8 ini. Mudah-mudahan ke depan kita selalu diberikan umur panjang dan kesehatan, sehingga kita bisa terus belajar dan mengembangkan diri, serta menemukan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, sehingga kita berkembang, lingkungan kita berkembang, kemudian antara kita dan lingkungan terjadi interaksi dan saling support. Pada akhirnya harapan kita, kapasitas kita bertambah, value kita juga semakin meningkat, dan dampaknya terhadap lingkungan kerja kita juga akan semakin bagus. Oke, Sobat Janur, salam sehat dari saya, selamat malam. Janur Harati Husada, Harati Leo. Dadah.